Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa sampah organik buah atau sayuran dengan gula dan air. Dari proses fermentasi ini dihasilkan kandungan disinfektan karena kandungan alkohol dan senyawa kimia asam di dalamnya. Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon Phompanphong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Halo, salam sejahtera dan salam jumpa dengan kami guru-guru SMA Santo Yosef Medan. Kali ini kami akan memperkenalkan sesuatu yang sedang booming di kalangan garden organik, yaitu ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Apa saja manfaatnya dan bagaimana cara pembuatannya? Marilah kita saksikan dalam video berikut ini. Pada video ini, bahan yang digunakan adalah 1000 ml atau 1 liter air, gula pasir atau gula merah sebanyak 100 gram, dan 300 gram kulit buah-buahan. Terlebih dahulu, iris tipis gula merah agar gampang larut di air. Gula merupakan sumber nutria bagi bakteri Acetobacter pseudomonas dalam proses fermentasi. Jenis gula yang berbeda memiliki komposisi gula yang berbeda sehingga menghasilkan kadar alkohol yang berbeda. Kemudian, potong kecil kulit buah atau sayuran. Akan lebih baik jika limbah buah atau sayuran dipotong berukuran lebih kecil. Hal ini bertujuan agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Karena semakin kecil ukuran limbah sayur ataupun buah, maka bakteri dekomposer yang terkandung di dalamnya menjadi lebih teraktivasi untuk melakukan fermentasi karena luas bidang lebih kecil. Selain itu, juga karena tutup botol wadah yang digunakan memiliki lubang yang kecil. Cara membuat ekoenzim. 1. Siapkan wadah plastik bekas yang bisa ditutup rapat. Masukkan 500 ml air ke dalam wadah plastik. Jangan gunakan wadah berbahan logam atau kaca. Wadah dari logam kurang elastis dan wadah dari kaca dapat pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. 2. Siapkan 500 ml air lagi untuk melarutkan gula. Lalu, aduk-aduk sampai gulanya larut. Jenis gula yang berbeda pada ekoenzim berpengaruh terhadap volume ekoenzim yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar gula atau sukrosa, maka semakin banyak pula volume ekoenzim yang dihasilkan setelah fermentasi. 3. Masukkan larutan gula ke dalam wadah yang telah berisi 500 ml air. 4. Masukkan kulit buah ataupun sayur yang telah disiapkan. 5. Setelah semua bahan tercampur dengan baik, tutuplah wadah dengan rapat. Perlu diperhatikan bahwa akumulasi semua bahan yang akan dimasukkan ke dalam wadah agar tidak memenuhi volume wadah seutuhnya. Dibutuhkan ruang untuk gas
hasil fermentasi. Ekoenzim selesai dibuat, dan ingat untuk membuat tanggal pembuatannya. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada ekoenzim pada hari-hari berikutnya. Beberapa ekoenzim yang telah kami buat seperti ekoenzim dari kulit pisang dengan gula pasir, ekoenzim dari kulit pisang dengan gula merah, ekoenzim dari kulit jeruk dengan gula merah, ekoenzim dari campuran kulit salak dan kulit jeruk dengan gula merah, ekoenzim dari kulit pepaya dengan gula merah, dan ekoenzim dari limbah sayuran dengan gula merah. Proses penyimpanan ekoenzim. Ekoenzim yang telah dibuat disimpan di tempat yang dingin, kering, dan berventilasi. Hindari sinar matahari secara langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas. Proses fermentasi ekoenzim menggunakan cara anaerob. Jadi, bakteri baik tidak boleh terpapar udara atau oksigen terlalu lama. Pada 2 minggu pertama setelah pembuatan, tutup botol dapat dibuka maksimal 2 kali selama beberapa detik untuk membuang gas yang telah terbentuk. Hal ini dilakukan untuk wadah yang bermulut kecil, serta agar ekoenzim tidak terkontaminasi oleh bakteri lain dari udara. Alternatif lain yang dapat kita lakukan agar ekoenzim tidak terkontaminasi oleh bakteri lain dari udara adalah dengan menggunakan selang dan botol berair. Kita akan memanen ekoenzim setelah 3 bulan. Ekoenzim yang terbuat dari gula merah akan lebih banyak menghasilkan ekoenzim dibandingkan dengan ekoenzim yang dibuat dari gula putih. Gula merah mengandung sukrosa lebih 84% dibanding gula pasir yang hanya 20%. Maka dari itu, kami sarankan kita menggunakan gula merah ataupun gula Jawa dalam pembuatan ekoenzim. Beberapa manfaat cairan ekoenzim. Yang pertama, sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman sehingga meningkatkan kualitas tanaman. Yang kedua, sebagai pengusir hama. Ekoenzim sangat efektif untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek, bahkan hama atau hewan yang mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, dan serangga lainnya. Yang ketiga, sebagai cairan pembersih. Ekoenzim sangat efektif untuk membersihkan perabot rumah tangga, kaca, lantai, dan lainnya. Larutan pembersih komersil yang ada sekarang seringkali mengandung berbagai jenis senyawa kimia, seperti fosfat, nitrat, amonia, yang berpotensi mencemari udara, tanah, dan air. Sehingga penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih alami dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan bumi kita. Demikianlah pembuatan ekoenzim yang sangat banyak manfaatnya. Teman-teman dapat memanfaatkan bahan-bahan di rumah untuk membuat ekoenzim ini. Lalu jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Terima kasih.